Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu teks fiksi. Apakah anak-anak tahu apa itu teks fiksi dan unsur apa saja yang ada di dalamnya? Oke, mari kita pelajari bersama. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi dari penulisnya, bersifat fiktif, hayalan, atau tidak nyata. Nah, teks fiksi dapat berupa cerpen, dongeng, novel, cerita rakyat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu, teks fiksi juga diperankan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Tokoh tersebut dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam teks fiksi. Di dalam teks fiksi ada yang namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang sangat penting dan tidak boleh terlewatkan. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam unsur intrinsik, yang pertama ada tema, ada tokoh, ada watak, ada alur, ada latar, dan ada amanat. Yang pertama ada tema. Tema adalah inti atau ide pokok dalam suatu cerita. Jadi tema itu sangat penting ya. Lalu yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh ini ada yang namanya tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dalam suatu cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang keberadaannya tidak begitu penting tetapi menjadi pelengkap bagi tokoh utama. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini tokoh yang bersifat baik atau bersifat positif. Lalu yang kedua ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah lawan dari tokoh protagonis atau tokoh yang bersifat jahat atau bersifat negatif. Lalu yang ketiga ada tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Lalu selanjutnya ada yang namanya watak. Watak itu disebut juga sebagai sifat dari tokoh. Ada yang berwatak baik, ada yang berwatak jahat atau bersifat jahat, ada yang berwatak pendiam, dan lain sebagainya. Yang namanya latar. Nah, latar ini terbagi menjadi 3. Ada yang namanya latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Latar tempat misalnya di rumah, di sekolah, dan sebagainya. Kalau latar suasana misalnya suasana senang, suasana sedih, dan lainnya. Lalu kalau untuk latar waktu bisa pagi hari, sore hari, siang hari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya alur. Nah, alur ini ada yang namanya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju itu menceritakan tentang masa depan, alur mundur menceritakan tentang masa lalu, sedangkan alur campuran bisa masa depan dan masa lalu. Dan yang terakhir ada yang namanya amanat. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis di dalam ceritanya. Nah, karena tadi kita sudah mempelajari unsur intrinsik dan komponen-komponen dari unsur intrinsik, maka sekarang kita akan mencoba mencari komponen-komponen dari unsur intrinsik yang ada di dalam cerita yang sudah Ibu sediakan. Nah, Ibu punya cerita nih yang berjudul Gajah yang Pelupa. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari komponen-komponennya. Yang pertama ada yang namanya Gary. Nah, Gary ini adalah gajah. Berarti Gary ini merupakan tokohnya dong ya.
berarti sudah ada tokoh. Lalu ada di sini di pagi hari, berarti sudah ada latar waktu. Lalu di sini ada di hutan, berarti ada latar tempat. Dan di bawahnya ada amanat nih. Berarti di dalam cerita Gajah yang Pelupa ini terdapat amanat dari penulisnya. Oke. Berarti benar ya bahwa unsur intrinsik ini tuh adalah unsur yang sangat penting dan harus ada di dalam suatu cerita. Karena tadi kita sudah mempelajari dari pengertian teks fiksi, unsur-unsur yang ada di dalam teks fiksi, komponen-komponen yang ada di dalam unsur intrinsik, dan tadi juga terakhir Ibu sudah memberikan kalian contoh dari teks fiksi. Maka Ibu berharap kalian dapat memahami materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini ya. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.